Skipper Gaban adalah salah satu anggota terpenting dari bajak laut Roger. Dia dikenal sebagai tangan kiri sang raja bajak laut. Gaban dikenal sebagai sosok yang kuat dan berpengaruh dalam kru Roger. Penampilannya yang khas dengan rambut hitam dan kacamata hitamnya membuatnya mudah dikenali. Tak ketinggalan, senjata andalannya adalah 2 kapak yang besar. Tidak banyak informasi yang tersedia mengenai bagaimana Gaban bisa bergabung dengan bajak laut Roger. Namun, sebagai salah satu anggota inti, ia berperan penting dalam berbagai petualangan dan pertempuran yang dihadapi oleh bajak laut Roger. Bersama dengan relik tangan kanan Roger, Gaban menjadi salah satu pilar kekuatan dalam kru bajak laut itu. Dalam sebuah kisah yang diceritakan para raksasa, Gaban pernah mengantar Roger untuk berobat ke sebuah rumah sakit. Tapi ternyata rumah sakit itu dikepung oleh ratusan bajak laut. Tapi Gaban tidak gentar. Hanya dengan 2 kapak Gaban mengalahkan semua bajak laut di sana. Bahkan tak hanya itu, tangan kiri sang raja bajak laut ini bisa memotong seluruh pohon yang ada di gunung tersebut. Nah, sejak peristiwa itu, Gaban disebut sebagai seorang pemakan gunung. Selanjutnya, Gaban juga ikut dalam pertempuran bersejarah di Cat Valley. Dalam pertempuran ini, bajak laut Roger dan angkatan laut yang dipimpin oleh Monkey D. Cap berhadapan dengan bajak laut Rocks yang dipimpin oleh Rocks di Sebek. Tidak ada informasi mendetail mengenai proses pertarungan Gaban dalam insiden Cat Valley. Tapi sebagai tangan kiri Roger, Gaban tentu punya peran yang sangat penting. Selanjutnya, pada suatu titik dalam perjalanan mereka, bajak laut Roger terlibat dalam konfrontasi dengan Shiki, juga dikenal sebagai Singa Emas. Shiki adalah kapten dari armada bajak laut yang sangat besar, yang merupakan salah satu bajak laut terkuat pada masanya. Gaban terlibat dalam pertempuran di tengah lautan itu, yang kemudian dikenal dengan nama Ed War. Kemudian Gaban juga terlibat dalam pertempuran bersejarah lainnya, yaitu pertempuran antara bajak laut Roger versus bajak laut Shirohige. Dalam pertarungan ini, Gaban terlibat duel melawan Oden Kozuki, samurai legendaris dari Wano yang saat itu menjadi anggota bajak laut Shirohige. Pertarungan antara Gaban dan Oden menunjukkan kekuatan dan keterampilan pertarungan yang luar biasa, menandakan posisi Gaban sebagai salah satu petarung terkuat dalam kru Roger. Pertempuran itu pun berlangsung selama 3 hari 3 malam dan berakhir seimbang. Nah, setelah pertempuran, Roger meminta Oden untuk sementara waktu bergabung dengan kru bajak lautnya, karena Roger membutuhkan Oden untuk membaca Road Poneglyph. Nah, bajak laut Roger mulai mencari petunjuk mengenai pulau terakhir Laftel. Untuk bisa mencapai pulau itu, mereka harus mengumpulkan dan menerjemahkan 4 Road Poneglyph, batu bersejarah yang menunjukkan lokasi pasti Laftel. Dalam perjalanan ini, Gaban bersama anggota kru lainnya ikut mengunjungi berbagai tempat penting, antara lain Water Seven. Di sini mereka bertemu dengan Tom Sun, seorang tukang kapal legendaris yang membangun Oro Jackson, kapal yang digunakan oleh bajak laut Roger. Lanjut, ada Pulau Langit atau Skype. Mereka menemukan poneglyph emas yang berisi petunjuk menuju Pulau Manusia Ikan. Lalu ada Pulau Su, salah satu road poneglyph yang sangat penting ditemukan di Su, tepatnya dalam hutan paus yang dijaga oleh suku Ming. Lanjut ada Wano Kuni. Oden yang berasal dari Wano membantu Roger membaca road poneglyph yang ada di Wano, salah satu yang menjadi kunci untuk menuju Laftel. Kemudian yang terakhir adalah Pulau Manusia Ikan. Roger dan krunya menemukan poneglyph yang menunjukkan pesan dari Joy Boy, serta mendapatkan informasi tentang senjata kuno Poseidon. Nah, sebagai salah satu orang kepercayaan Roger, Gaban ikut berperan dalam ekspedisi ini, membantu kru dalam menghadapi berbagai rintangan yang muncul di setiap pulau yang mereka kunjungi. Setelah berhasil mengumpulkan semua petunjuk dari 4 road poneglyph, bajak laut Roger akhirnya berhasil menemukan koordinat pasti lokasi Laftel.
pulau legendaris yang menjadi tujuan para bajak laut. Nah, ketika tiba di Laftel, Roger dan krunya mengetahui kebenaran tentang abad kekosongan, tentang Joy Boy, dan tentu saja tentang One Piece. Mereka tertawa setelah melihat sesuatu di sana, yang kemudian pulau itu disebut dengan Laftel. Nah, Chopper Gaban adalah salah satu dari sedikit orang di dunia ini yang sudah mengetahui rahasia terbesar di lautan. Setelah mencapai Laftel dan menjadi Raja Bajak Laut, Goldie Roger memutuskan untuk membubarkan kru bajak lautnya. Ia menyadari bahwa waktunya tidak lama lagi dan ingin menghadapi takdirnya dengan cara sendiri. Roger akhirnya menyerahkan diri kepada Angkatan Laut dan dieksekusi di Laugton. Hal itu memicu era bajak laut terbesar. Pasca pembubaran bajak laut Roger, Gaban memutuskan untuk pergi ke pulau raksasa yaitu Elbaf. Entah itu adalah keinginannya sendiri atau perintah dari Kapten Roger, Gaban sudah ada di Elbaf lebih dari 20 tahun yang lalu dari timeline utama saat ini. Di Elbaf dia menikahi seorang raksasa bernama Ripley. Entah bagaimana prosesnya, yang jelas mereka dikaruniai seorang anak raksasa yang kemudian diberi nama Kallen. Nah, usia Kallen ini sudah 20 tahun ya. Kemudian saat sudah tua, Gaban pernah meninggalkan pulau Elbaf. Dia terlihat pergi untuk mengunjungi salah satu rekannya di bajak laut Roger, yaitu Crocus. Pertemuan mereka tergambar dalam sebuah cover. Nah, setelah pertemuan itu, Gaban kembali ke Elbaf untuk meneruskan kehidupannya. Dan kemudian di timeline utama, Shanks dikabarkan singgah di Elbaf. Besar kemungkinan dia menemui Gaban, yang merupakan salah satu seniornya di bajak laut Roger. Dalam pertemuan itu, mungkin Shanks menceritakan tentang sosok Luffy yang berhasil mengalahkan Kaido. Hal itu bisa membuat Gaban tertarik pada Luffy dan dia pun terlihat menunggu Luffy di akhir chapter 1124 yang lalu. Nah, akhirnya di chapter 1139 sosok Gaban benar-benar diperlihatkan ada di pulau Elbaf. Dia pun bertemu dengan Luffy di dalam kastil Aurus. Saat itu Luffy sedang mencari kunci borgolnya Loki. Gaban yang tahu tujuan Luffy membawanya ke ruang harta. Namun semua harta di sana ternyata sudah diambil oleh pencuri dan hanya meninggalkan sebuah kunci berukuran besar. Nah, itulah kunci borgol yang mengikat Loki. Namun Gaban tidak menyerahkan kunci itu begitu saja. Dia meminta Luffy untuk melawannya agar bisa mendapatkan kunci borgol itu. Ya, kemunculan Gaban di Elbaf membuat para fans berpendapat jika dia akan melatih Luffy seperti saat Relik melatih Kapten Bajak Laut Topi Jerami itu. Ya, mari kita nantikan sepak terjang Chopper Gaban di pulau raksasa Elbaf. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.